Sama seperti halnya perang Iran melawan Amerika, yang bisa menghentikan perang itu sebenarnya bukan negosiasi syarat dan prasyarat yang akan diajukan masing-masing. Yang bisa menghentikan perang itu adalah tumbangnya Trump. Ya kalau kita bicara Indonesia, yang bisa menghentikan teror itu adalah tumbangnya Prabowo, nggak ada pilihan lain. Ceramah tokoh NU Islah Bahrawi dalam acara Halal Bihalal Pengamat ini diduga memantik kekesalan PBNU. Apalagi isi ceramah Islah dan Saiful Mujani belakangan dianggap sebagai upaya makar menggulingkan Prabowo Subianto. Ketua PBNU Yahya Khalil Stakuf bahkan menyebutnya sebagai provokasi politik. Beberapa hari ini ada pernyataan-pernyataan yang secara politis sebetulnya sangat berbahaya. Dan saya bahkan cenderung menyebutnya sebagai provokasi. Beberapa orang yang saya ajak berdiskusi soal ini menyebutnya sebagai percobaan makar. Sementara itu, Menko Polhukam 2019-2024 Mahfud MD menyebut pernyataan Saiful Mujani dan Islah sama sekali tidak dapat dikategorikan sebagai makar, melainkan bentuk kritik dari publik. Tapi ini kritik lah, bahwa itu bukan makar yang begitu itu. Jalan keluarnya apa? Kalau bagi pemerintah perbaiki dong. Kan masih ada 3,5 tahun lagi. Pendapat Mahfud rupanya tidak sejalan dengan pendukung Prabowo Subianto. Tim kuasa hukum Prabowo bahkan mengambil langkah tegas dengan melaporkan Saiful Mujani dan Islah Bahrawi ke Baris Krim Polri. Tim Liputan iNews melaporkan. Pernyataan Saiful Mujani yang diduga menyerukan penggulingan Presiden Prabowo mendapat reaksi keras di masyarakat, termasuk driver ojek online. Ratusan driver ojek online berunjuk rasa di depan kantor Saiful Mujani di kawasan Gondang Dia, Jakarta Pusat, Selasa siang. Mereka menilai pernyataan Saiful Mujani merupakan narasi provokatif dan ambisi politik yang berpotensi memicu kekacauan di masyarakat. Teman-teman bersepakat bahwa ini kita harus aksi ke tempat Saiful Mujani agar Saiful Mujani juga lihat bahwa Prabowo Subianto itu adalah milik rakyat Indonesia. Kita capek-capek memilih seorang presiden dengan pemilu. Terlepas apakah dinamika demokrasi seperti apa, tapi kita lihat bahwa seorang Prabowo Subianto dipilih secara konstitusional, dipilih dengan hajat besar, dipilih oleh rakyat yang lelah menuju TPS-TPS. Dengan enaknya Saiful Mujani menyatakan bahwa ini harus dijatuhkan, maka ini adalah satu ajakan makar yang memang saya pikir harus juga segera diproses oleh kepolisian. Perhimpunan Ojol juga menyatakan akan kembali melakukan aksi jika dalam 3 kali 24 jam Saiful Mujani tidak membuat permintaan maaf kepada Presiden Prabowo dan publik. Di Jakarta, Jen Cahyani, Tri Julianti, iNews melaporkan. Udah terlalu banyak syarat yang harusnya dia biasa di-impeach. Tapi yang impeach kan mereka itu. Yang nggak bisa kita harapkan. Makanya bahasanya apa fair? Mengganti impeachment itu. Yang hanya kita yang bisa. Inilah potongan ceramah Saiful Mujani dalam acara Halal Bihalal Pengamat bertema Sebelum Pengamat Ditertibkan. Nah kalau bicara impeachment itu kan prosedur yang sangat formal. Kita berharap ada orang-orang DPR itu yang Saiful berbicara soal mekanisme impeachment atau pemakzulan seorang presiden. Nama Prabowo Subianto ia sebut-sebut. bahasanya apa, Beberapa Fer? pihak merasa terusik dan menuding Mujani dan Islah tengah mengajak publik menggulingkan Prabowo Subianto. 98 juga tidak akan terjadi kalau Rai dan teman-teman nggak turun. Nggak akan itu MPR akan menurunkan Soeharto, nggak akan. Tim kuasa hukum Prabowo Subianto bahkan ambil langkah tegas dengan melaporkan Saiful Mujani dan Islah Bahrawi ke Baris Krim Polri. Keduanya dilaporkan terkait pencemaran nama baik, penghasutan hingga upaya penggulingan pemimpin negara. Kita sekarang persiapkan pasal 193 ayat 2 ya, perbuatan makar untuk menggulingkan presiden dan wakil presiden terpilih secara konstitusional ya,
ancaman hukumannya itu 12 tahun, sedangkan yang menyuruh lakukan nanti bisa 15 tahun. Ya kalau kita Sementara bicara itu hingga Indonesia saat yang ini bisa Saiful menghentikan Mujani dan teror Islah itu adalah Bahrawi tumbangnya belum memberikan Prabowo. tanggapan terkait pelaporan atas dirinya. Kanal YouTube Bersih Ceramah keduanya juga masih bisa disaksikan publik. Tim Liputan Ainus melaporkan. Keributan terjadi saat para mahasiswa terduga pelaku pelecehan keluar dihadirkan. Para mahasiswa yang berempati terhadap korban berteriak dan histeris usai kasus dugaan pelecehan seksual berbasis digital terjadi di lingkungan kampus Universitas Indonesia. Kasus ini mencuat setelah sejumlah tangkapan layar grup chat mahasiswa beredar luas dan menunjukkan adanya percakapan yang mengarah pada pelecehan verbal serta objektifikasi perempuan. Kasus ini pun menuai kecaman. Usai viral, BEM dan Dekanat FHUI menggelar forum persidangan terbuka untuk para pelaku pelecehan seksual. Kehadiran para pelaku disambut sorakan hadirin sidang. Mereka menuntut ke-16 pelaku pelecehan dikeluarkan dari kampus. Sementara itu, pihak kampus hingga kini masih melakukan penyelidikan. Kita di Rektorat akan memonitor bagaimana penanganan di fakultas. Sama-sama kita monitor ya. Kita lawan kekerasan seksual. Ya, cukup ya. Jika terbukti bersalah, para pelaku akan dikeluarkan dari kampus dan membuka peluang untuk melanjutkan kasus ke polisi. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Kasus dugaan pelecehan seksual berbasis digital terjadi di lingkungan kampus Universitas Indonesia. Kasus ini mencuat setelah sejumlah tangkapan layar grup chat mahasiswa beredar luas dan menunjukkan adanya percakapan yang mengarah pada pelecehan verbal serta objektifikasi perempuan. Kasus ini pun menuai kecaman. Usai viral, BEM dan Dekanat Fakultas Hukum UI menggelar forum persidangan terbuka. Kehadiran para pelaku disambut sorakan hadirin sidang. Mereka menuntut ke-16 pelaku pelecehan dikeluarkan dari kampus. Sementara itu, banyak sekali korban-korban lain yang sangat berat sebenarnya untuk datang ke sini, bahkan kita di Rektorat akan memonitor bagaimana penanganan di fakultas. Sama-sama kita monitor ya. Kita lawan kekerasan seksual. Ya, cukup. Jika terbukti bersalah, para pelaku akan dikeluarkan dari kampus dan membuka peluang melanjutkan kasus ke polisi. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Menteri Haji dan Umroh M. Irfan Yusuf mengungkap war tiket haji masih berupa wacana yang tengah dibahas internal Kementerian Haji dan Umroh. Namun wacana penerapan war tiket penyelenggaran haji menuai kritik anggota DPR RI, salah satunya Sely Andriani Gantina, yang menilai kebijakan ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan di tengah panjangnya antrean jemaah. momen hari ini adalah momen yang tidak tepat untuk mengeluarkan statement war ticket. Kami berharap bahwa Kementerian Haji bisa meredam upaya untuk mengeluarkan statement war ticket. Kami mengapresiasi inovasi tersebut, tetapi memang tambahan kuota ini kan masih jauh dari harapan kita. Menteri Haji dan Umroh M. Irfan Yusuf mengaku jemaah calon haji tidak perlu khawatir, porsi antriannya akan hangus karena pembahasan ini baru wacana.
Itu kan kita sampaikan pada rapat kerja nasional Kementerian Haji. Di situ banyak hal yang kita bicarakan terkait haji, termasuk kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi, yang akan upaya kita lakukan dalam rangka untuk memangkas jumlah. Tapi ini udah itu masih wacana. Jadi jamaah nggak perlu takut, wah nanti saya udah antri 10 tahun kok dihanguskan, nggak, tidak ada. Daftar tunggu Antrian Haji Indonesia saat ini 5,6 juta jemaah yang masuk dalam daftar tunggu. Lamanya masa tunggu berbeda tiap wilayah, namun jika jemaah calon haji mendaftar di tahun ini, maka kemungkinan berangkat haji di tahun 2052 dan 2053. Apapun kebijakan terkait pelaksanaan haji, asas keadilan harus dikedepankan mengingat ibadah ini menjadi ibadah yang paling banyak dirindukan umat Islam. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Dalam sambutannya, Prabowo mengucapkan terima kasih kepada Putin atas terlaksananya pertemuan ini. Sementara Putin menyampaikan apresiasi atas kehadiran Prabowo serta menyoroti intensitas hubungan bilateral yang dinilai terus berkembang. Kedua pemimpin membahas berbagai isu strategis yang meliputi energi, antariksa, pertanian, industri, serta farmasi. Selain itu, keduanya juga bertukar pandangan terkait perkembangan geopolitik dunia. Saya juga datang untuk konsultasi karena situasi geopolitik dunia mengalami perkembangan dan perubahan yang sangat cepat. Kami memandang bahwa Rusia telah berperan sangat positif dalam menghadapi kondisi geopolitik yang penuh ketidakpastian ini. Karena itu kami merasa sangat perlu untuk konsultasi bagaimana kita hadapi situasi ke depan, dan terutama kalau bisa kita terus mempererat kerjasama terutama di bidang ekonomi dan energi. Turut mendampingi Presiden Prabowo, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. характера и действительно